Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dahlia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sintani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu sehat. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah saya juga baik, sehat. Oke, Ibu Dahlia, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk datang di kesempatan virtual kali ini ya, Ibu Dahlia. Ya, sama-sama Ibu. Eee, Apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran? Baik Ibu, sebelumnya saya ingin sedikit sharing dengan Ibu gitu ya. Permasalahan yang saya hadapi yaitu pada peserta didik di mana siswa ini kurang untuk kurang tertariknya dalam pembelajaran dan juga kurang mendengarkan ketika saya sebagai guru menjelaskan dan juga kurang partisipasi peserta didik dalam pembelajaran sehingga menjadi pembelajaran itu pasif gitu Bu. Jadi kurang aktif. Jadi yang mendorong itu ya saya terus aja yang bicara gitu, sedangkan peserta didik itu kurang aktif Bu. Nah, sehingga saya juga berpikir gitu menjadi guru apakah teknik yang saya lakukan itu sudah baik atau belum gitu. Oke, berarti Ibu merasa kesulitan ya dalam melibatkan siswa pada saat proses Betul, pembelajaran. betul Ibu. Oke, baik. Menurut Ibu, apa yang menjadi tantangan utama yang mengakibatkan siswa ini kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran? Tantangan yang saya hadapi mungkin cara saya ya Bu ya, yang dimana saya tuh kalau mengajar menjadi satu arah, jadi kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat, sehingga materi yang disampaikan pun kurang menarik untuk peserta didik. Jadi peserta didiknya nggak tertarik dan saya pun mungkin metode hanya itu-itu saja gitu. Itu sih Bu, tantangan yang dihadapi. Walaupun sebetulnya saya sudah mencoba menggunakan metode yang lainnya, hanya saja kurang efektif Ibu. Gitu. Oke, baik. Mungkin siswa terasa bosan kali begitu ya, Bu, ya. Nah, bagaimana kalau kita coba beberapa strategi yang lebih interaktif ya, Bu Dahlia? Iya. Misalnya Ibu bisa mencoba metode diskusi, membuat kelompok kecil, ataupun membuat permainan yang edukatif. Nah, kira-kira gimana pendapat Bu Dahlia? Nah, Ibu, saya menjadi terinspirasi dari apa yang Ibu katakan barusan. Itu ide yang sangat bagus Ibu. Saya akan mencoba untuk membuat kelompok kecil dalam kelas dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memantik di mana dapat memancing pemikiran, bernalar kritis peserta didik, dan saya juga akan menyediakan suatu games ya Bu ya mungkin. Ya, betul. Dan agar pembelajaran itu bisa lebih menyenangkan dan lebih asik karena kan mungkin anak itu kan kodratnya anak itu bermain ya Ibu. Jadi Ya, bermain betul. sambil belajar. Itu mungkin Bu yang saya terfikirkan untuk saat ini. Oke. Ibu tuh sekarang mengajar di kelas? Saya mengajar di kelas 5 SD Bu. Jadi Oke. kebetulan usia-usia masih menuju remaja gitu ya Bu ya, dari anak-anakan ya, fase B ke fase C. Mhm. Sekarang ada di fase C awal. Oke. Nah, kira-kira, Mhm. Ibu kapan nih berencana untuk mencoba melakukan pendekatan barusan dan bagaimana kira-kira, bagaimana kita bisa memastikan bahwa pendekatan itu berhasil diaplikasikan? Baik Bu, saya sepertinya akan mencoba terlebih dahulu ya Bu di minggu yang akan datang. Untuk topik yang lebih ringan misalnya saja dengan pembelajaran yang lebih ringan bisa di pembelajaran bahasa Indonesia atau di pendidikan kewarganegaraan. Karena kan kalau pendidikan Mhm. kewarganegaraan itu kan mengajarkan peserta didik untuk bergotong royong, bermusyawarah, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan saya pun uh, akan mencatat apa namanya pasti memantau dan juga mencatat partisipasi dari peserta didik dan mencatat apa saja perubahan yang akan terjadi di minggu depan dengan metode diskusi kecil ini. Seperti itu. Oke.
Berarti, rencana tersebut bisa dilaksanakan kapan Ibu ini kira-kira? Minggu depan, Bu. Oke, minggu depan. Sehingga, Ibu nanti akan mencoba di mata pelajaran PPKN, Iya. biasanya Ibu membuat kelompok kecil itu berdasarkan apa, Ibu? Nah, biasanya saya, membuat kelompok kecil terkadang ada dinamika kelompok ya, Bu, ya. Sama seperti Oke. kemarin di pramuka kan ada tuh dinamika kelompok. Misalnya dari berhitung, atau misalnya juga, dari warna, dikasih kertas warna, nah mengumpulkan Oke. warna yang sama. Itu dengan cara dinamika kelompok yang pernah saya lakukan untuk mengelompokkan peserta didik. Oke, baik. Berarti si anak juga mudah-mudahan bisa lebih interaktif ya, Ibu, ya? Iya. Oke. Nah, bagaimana Ibu kira-kira hasilnya? Apakah siswa lebih efektif atau mau berpartisipasi lebih aktif? Alhamdulillah, Bu, setelah, metode tersebut saya terapkan terhadap peserta didik, mereka menjadi lebih aktif, di mana ya yang biasanya kalau ditanya, nggak mau," pada nggak mau seperti itu kan ya, jadi, kamu aja." Nah, Iya. sekarang jadi mereka lebih berani dan kelompok pun jadi biasanya rebutan, mau kelompok mana dulu, siapa yang siap?" Jadi rebutan. Jadinya setiap kelompok, di apa, home Lebih pimpa antusias ya? ya, di home pimpa. Oke. Jadi siapa yang duluan itu yang menang untuk, maju ke depan. Seperti itu, Oke. Ibu. Bagus sekali, luar biasa Ibu Dahlia. Mudah-mudahan dalam setiap pertemuannya ada kemajuan yang efektif, kemudian, ke depannya mungkin bisa lebih bervariasi lagi permainannya Bu Dahlia. Biasanya kalau permainan Ibu suka bikin apa Bu di kelas? Kalau permainan biasanya saya ada ini, Bu, buat media ya, Bu, ya, suatu media di mana kayak ular tangga. Nah, ular tangga ini saya buat, kartu-kartu soal, kalau misalnya yang turun atau dia, dadu dadu apa namanya, patung itunya, dia ada di kartu soal, nah berarti siswa tersebut harus mengambil kartu soal dan menjawab pertanyaan yang ada di dalam soal. Seperti itu, Bu. Dan juga ada juga games di mana kartu domino. Kartu domino ini ada kartu domino nilai-nilai Pancasila. Nah, kartu domino ini terdiri dari 4 kartu, berbeda warna, dan isinya itu nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka pun bisa lebih asik lagi gitu, lebih menyenangkan dalam menghafal nilai-nilai Pancasila, sehingga memahami nilai-nilai Pancasila itu pun mereka lebih mudah dan juga lebih mengerti, seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Dahlia, luar biasa ya. Nah, dalam merencanakan game seperti itu, apakah Bu Dahlia bekerja sama dengan rekan guru lain atau bagaimana Bu Dahlia? Nah, saya juga, dalam, games ini karena kan saya guru kelas ya, Bu, ya. Jadi Oke. sebenarnya sendiri gitu, cuman, terkadang apa, berkolaborasi meminta umpan balik, meminta, saran, masukan dari, guru yang lain, dari rekan sejawat untuk, "Bu, bertanya gitu, Bu, apakah Oke. setuju tidak kalau misalnya pembelajaran ini saya buat seperti ini gitu?" Karena kan, metode ini terkadang kalau bagi yang lain kan kadang, "Ih, apa sih?" Gitu kan ya, harus Mhm. metode-metode seperti ini. Cuman kadang saya juga memberikan pengertian bahwa, kodratnya anak itu adalah yang menyenangkan, yang bermain, di mana bermain pun yang bermakna, sehingga peserta didik itu bisa, eee, menyelami ilmu pengetahuan dengan menyenangkan dan juga ringan gitu. Wah, luar biasa sekali Bu Dahlia. Nah, baik dari skala 1 sampai 10 nih, di mana sih sekarang posisi Ibu dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu? Dari skala 1 sampai 10, kalau misalnya sebelumnya ya, Bu, ya, sebelum saya berdiskusi dengan Ibu, Ya. mungkin di skala 7 ya, Ibu, ya. Karena kondisi kelas, kadang ada yang tidak kondusif kan ya, ada yang, sering ke air gitu, "Bu, mau ke WC Bu, mau ke WC," seperti itu, Ibu. Mhm. Oke, baik. Untuk ke depannya Ibu ingin ada di skala berapa kira-kira? Rencana saya sih, Bu, minimal di 9 lah atau 9,5 ya, karena kalau misalnya 10 pasti kan ada kondisional yang di mana kita juga tidak bisa, tidak bisa mengontrol gitu, ada beberapa hal yang tidak bisa terkontrol sehingga
Ya kalau misalnya untuk 10 kan terlalu sempurna gitu ya bagi saya Ibu ya. Apalagi saya masih proses belajar juga untuk mengajar. Jadi mungkin targetnya di 9 atau 9,5. Oke, luar biasa, mudah-mudahan tercapai Bu Dahlia, strateginya juga, mudah-mudahan tercapai juga. Mungkin sekarang kita akan evaluasi bersama-sama, mengenai coaching ini. Bu Dahlia, bagaimana perasaannya setelah kita ngobrol selama 10 menit tadi? Alhamdulillah Ibu, dari obrolan tadi menjadi membuka pikiran saya bahwa ternyata mengajar itu tidak semenyeramkan itu ya Bu ya. Berapa ada pun tantangan, rintangan, masalah itu pun bisa teratasi dengan cara-cara yang memang dengan cara berdiskusi, yaitu dengan melakukan coaching seperti ini. Sehingga punya umpan balik dari Ibu Sintani, kemudian saya juga menerima masukan tersebut dan juga bisa menerapkannya di kelas sehingga pembelajaran di kelas dapat tercapai tujuan pembelajaran dan juga berpusat pada peserta didik. Gitu, Bu. Oke, luar biasa sekali Ibu Dahlia. Mudah-mudahan percakapan kita ini dapat bermakna. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Ibu Dahlia? Baik Ibu, mungkin cukup sekian untuk proses coaching untuk kali ini. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu ya Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Dahlia, mudah-mudahan sehat. Saya doakan strateginya dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima Baik, kasih Bu Dahlia. sama-sama Ibu. Terima Ya. kasih juga Bu Sintani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.